Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah Indonesia. Kemudian pengrajin-pengrajinnya banyak tersebar, tetapi kalau mudahnya ya di Dekranasda. Nanti ke depan mungkin di lokasi sekitar Sepadang Hill juga akan kita buat tempat pusat oleh-oleh itu, sehingga masyarakat ya masyarakat. Nanti mungkin kalau sudah ready to purchase ya Pak, udah siap, udah bisa untuk dibeli ke umum atau wisatawan, mungkin bisa diinformasiin kali ya Pak di Instagramnya Dispar, begitu mereka harus kemana dan alamatnya di mana karena sedangnya, jadi mereka bisa ini mencari oleh-oleh di sana begitu. Diumumin aja Pak nanti di Instagramnya. Baik, siap. Oke, terima kasih sarannya. Pak Hathari, silakan Pak Hathari dijelaskan ini dari sisi mana, barat, selatan, pintu masuk atau pintu keluar begitu. Ini udah di puncak kayaknya tuh dia. Di puncak ya. Kak Hathari, aku mau tanya. Ya. Itu kayaknya spot segitiga itu bambu itu kayaknya apa namanya? Harus banget ya foto di situ, itu kayak Ini memang kita di situ tuh terbuat dari apa? Iya. Ini terbuat dari Pak bahan Hathari kayu. suaranya kurang jelas. Bahan kayu. Iya, dari bahan kayu. Kemudian Itu dalamnya apa ya? Ini Itu bisa homestay tempat ya? nginap nih. Oke. Ya. Itu bisa tempat nginep. Ya. Aku pikir cuma spot foto doang nembus ke belakangnya gitu. Oke. Ini disewakan untuk umum, dibuka untuk umum ya? Iya, ini bisa dibuka atapnya. Oke. Ini kita ngambil Jadi modelnya. Ini versi VIP ya, Kak? Iya, ini cuma satu-satunya. Cuma satu. Oh, hanya satu aja. Berarti mesti booking dong tuh kalau misalnya mau di situ. Iya, bisa Kan yang lain di-booking. tenda Ini tenda Tadi di belakang. di shoot ruangannya, dalamnya Room tour, interiornya room tour. kayak apa? Ya, Room tour. ini memang Mm-mm. Wow. Wow. Ini atapnya juga bisa dibuka ya. bisa dibuka. Keren banget. Kalau Kita malam membuatnya bisa lihat memang bintang-bintang. bisa. Wow. Oke. Mm-mm. Ini adalah Muat pintu berapa? belakang view. Muat berapa Ini- orang, Kak, di situ? Ini muat idealnya 8 orang. 8? Iya, Lumayan juga banyak. ya. Wow. Ini luasnya 4x6. Oh, 4 kali Kalau 6. 4 kali. Mm-mm. iya. Ini pemandangan Itu- apa nih Pak? Apakah ini gunung? Ah, atau depan ini Gunung Bawang ini. Oh, Gunung Bawang ini. Oke. Nah, di gunung inilah masih ada burung enggang, burung ruwai, kemudian orang hutan, Oke. kaplesia, bermacam anggrek. Nah, untuk wisata pengamatan burung, pengamatan satwa masih bisa di sini. Dari Sepadang Hill ke Gunung Bawang itu berapa lama, Kak? Nah, ini masih kawasan Desa Cipta Karya juga. Hmm. Oh, masih bagiannya ya. Oke. Ya, masih wilayah Desa Cipta Karya. Kebetulan kan saya pecinta bukit-bukit nih Pak Hathari, jadi Iya. kayak paling nggak bisa gitu lihat bukit-bukit ini. Kalau dari lokasi berdirinya Pak Hathari, ini ada pemandangan sunrise atau sunset nih? Sunset. Ini Oh, sunset. kita menghadap Sunset. sunset. Ya, menghadap ke barat. Iya. Oke, baik, kita lanjut Pak Hathari. Kemana lagi kita mau Oke. dibawa mungkin? Iya. Ada spot Menarik lain ya lagi. itu. Aku pikir itu kayak cuma tempat ini loh, tempat foto aja gitu. Ternyata Ini bisa camping ground. diinepin Oh, di ini situ. camping groundnya. Oke. Ini luasnya bisa Ikut untuk model berapa bukitnya. orang di camping di sini Pak Hathari? Halo Pak Hathari. Iya. Halo? Halo. Pak Ya. Hathari untuk camping groundnya bisa berapa banyak nih tenda? yang Berapa bisa tenda, didirikan? Pak? Mm-mm. Ini untuk 100 tenda cukup sampai ke puncak. 100 tenda. Wow. Iya. 100 dom ya. Keren banget. Dan ini semua pengunjung atau bagaimana Pak Hathari? Lagi liburan? Iya. Oh, wow. Karena kita buka memang hari Jumat sampai Minggu. Untuk masa Jumat- pandemi kita Jumat buka Sabtu Minggu ya? Weekend aja Iya. ya, Kak? Oke. weekend aja. Mm-mm. Karena Nah, memang kita membatasi.
Pak Hatari membatasi sambil, untuk sambil jalan boleh nggak dijelaskan ini kira-kira kalau orang camping bayar berapa? Ada peraturan yang harus diikuti? Apakah uh, bayar atau bagaimana? untuk ke Sepadang Hill kita hanya ambil registrasi 10.000 biaya Yang mau tiketnya, camping juga? kemudian ya sama, satu Udah kali termasuk bayar camping itu ya? udah termasuk camping. Kemudian parkirnya kita hitung roda 2 10.000 juga satu. Itu 24 Oke. jam. Oke. Nah, itu untuk camping gearnya semuanya sama tenda-tenda segala macam itu, apakah ada bisa disewa Sewa di ya? sana atau kita harus bawa tenda sendiri? Bagaimana? Untuk tenda di Desa Ciptakaya juga ada tempat penyewaan tenda. Jadi jika ada yang datang kemudian tidak membawa tenda, bisa menyewa di tempat, di pengelola juga ada. Oke. Sepenglihatan di sini kayaknya bersih ya Pak, itu di sana Bersih kayaknya banget, bersih banget. nggak kelihatan sampah ya? Keren loh. Bukan karena kita live Karena- ya Pak, ya di tadi ya Pak? Kita 2 minggu bagus. sekali kita monitor lah sampah dan selalu kita bersihkan. Oke, ada spot lain lagi yang mau ditunjukkan ke kita Pak Hatari. Ini udah bagian tertingginya ya, bagian puncaknya ya. Iya, ini bagian tertingginya. Oke. Ada spot lain lagi mungkin yang mau ditunjukin ke pemirsa di rumah. Itu sepertinya ada orang lagi naik ya di sana ya. Spot toiletnya jauh nggak Pak dari situ? Itu penting Toilet banget agak jauh untuk ya. orang yang camping ya. Ya, ini Biasanya memang kan orang kalau untuk camping suka nanya, Ya. Sambil Pak Hatari jalan-jalan tadi ada yang nanya tenda bawa sendiri, boleh bawa sendiri, boleh juga disewa di Desa Sewa. Ciptakarya karena sudah ada pengelola yang menyewakan begitu. Wah, keren banget ya, Sepadang Hills. Maksudnya ini tidak ada kayak pohon-pohon besar yang menutupi kan pemandangan, benar-benar kayak infinity Iya. view. ini kalau malam kira-kira dingin berapa derajat nih Kak? maksudnya suhunya. 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 Ya. Nah, kalau Kalimantan ini kan sebenarnya suhu dinginnya enggak terlalu, cuma ada kelembapannya tinggi. Oke. Sekitar 23 lah. Oke. Yang paling dingin biasanya di atas 20, 22, 23 gitu. Sejuk-sejuk gitu lah ya. Ya. Oke, ini berarti ini camping ground ini adalah view yang paling bagus berarti ya, posisi yang paling bagus ya Pak Hatari ya, Iya. untuk menikmati Sepadang Hill. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita akan Pak Hatari mungkin cari posisi lagi, kita akan lanjutin ngobrol-ngobrol sedikit lagi tentang Sepadang Hill. Saya ke Pak Made aja. Pak Made, ini kan kadang-kadang tuh kita kan kalau misalkan sudah hasil voting sementara, ada beberapa pengalaman sih, karena hasil voting sementara itu tinggi, jadi kadang-kadang tuh terlena gitu ya Pak ya, untuk mengambil galangan voting dari masyarakat gitu. Nah, untuk kedepannya nih dari Dinas Pariwisata sendiri, langkah apa nih Pak yang sudah, strategi apa yang sudah disiapkan untuk menggalang dukungan masyarakat luas lagi nih untuk Sepadang Hills DAPI Awards 2021? Baik, Riko, kita dari Dinas dan teman-teman kelompok sadar wisata memang setiap saat gencar untuk mengupayakan promosi melalui media, kemudian mencoba menggandeng Genpi yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, kemudian memanfaatkan jaringan mereka untuk promosi lebih luas lagi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari dinas yang lain, sehingga mereka kita harapkan minimal dari kedinasan bisa menghimbau saudara-saudara di Kabupaten Bengkayang maupun saudara yang lebih luas untuk berkenan ngevote
Kemudian kita juga berencana untuk mengadakan beberapa kegiatan lagi untuk lebih mengenalkan bahwa Sepadang Hill saat ini memang memerlukan dukungan seperti itu. Riko. Berarti emang goalnya harus naik dari posisi voting sementara ke pemenang ya Pak ya? Itu harus ya Pak ya? Harus. Pak, ada usul nih Pak. Katanya bisakah umbul-umbul diletakkan di pintu masuk aja biar nggak menghalangi view foto atau video. Jadi kelihatan view depan Gunung Bawangnya itu tuh Pak. Lebih ini kan natural ya? Lebih natural katanya gitu. Bisa. Masukan yang baik. Tentu nanti kami tindak lanjuti. Memang beberapa fotografer sering mengeluhkan ini karena destinasi yang natural ketika diambil fotografer yang pintar ketemu banyak umbul-umbul itu mereka sedikit kecewa kemudian mengusulkan itu. Tentu ini jadi masukan juga teman-teman Pak Darwis, Mas Hatari agar umbul-umbul ini nanti dibawa ke bawah saja seperti itu. Terima kasih Mbak Irene. Ya. Kak Hatari ada yang nanya lagi. Tempat-tempat duduk yang berbentuk kayak bambu, yang maksudnya yang lebih dari tidak menghalangi ya. Lebih ini gitu. Yep. Mungkin ditata aja sih sebenarnya udah bagus banget. Dan terutama mungkin Pak, kita nggak tahu bagaimana sanitasi di sana ya, apakah banyak ditempatkan di spot-spot khusus tempat sampah, nggak tahu karena pengunjung kan banyak sekali ya kalau kita lihat kayak tadi gitu. Pak Hatari mungkin ingin berkomentar soal kebersihan di sana. Untuk kebersihan sendiri, bahwa kita kalau pengunjung itu kita wajibkan bawa sampah turun ya. Tapi pengelola sendiri setiap minggu, 2 minggu sekali itu monitor lapangan. Mereka bawa tempat sampah untuk bawa sampah turun. Jadi nggak ada sampah yang kita sisakan di lokasi. Oke. Nah, Kak Hatari untuk ada umbul-umbul, yang tanya, Sepadang Hills bisa nggak untuk mountain bike dan kalau malam-malam bisa hunting Milky Way ya katanya? Iya. Kalau untuk pencinta sepeda ya, pecinta sebenarnya jalurnya untuk mountain bike kalau untuk Sepadang Hill ini memang agak ekstrim, memang harus yang profesional lah. Tapi ada jalur lain, ada jalur alternatif lain yang di Desa Ciptakaya yang lebih layak lah untuk pemula atau untuk pecinta buat mountain bike. Ya. Oke. Ini kalau malam bertabur bintang nggak Kak? Biar bisa foto Milky Way gitu. Bisa. Iya. Bisa banget ya. Kalau bisa. cuaca bagus, kalau cuaca bagus pasti bisa. Wih, cakep. Nah, Pak Hatari, saya mau nanya juga. Ini kan destinasi ini, Sepadang ini kan sebenarnya untuk semua umur ya. Maksudnya untuk orang yang lanjut usia pun sebenarnya bisa ya. Walaupun tadi ada trek yang agak curam. Nah, apakah ada kayak porter atau yang bisa membantu orang untuk naik ke atas begitu kalau mereka memang butuh bantuan seperti itu? Ada untuk kita pengelola, kita siapkan untuk porter ada, kemudian untuk guide juga ada. Nah untuk porter sendiri sebenarnya udah kita siapkan tenaga. Oke. Siapkan tenaga itu. Dari kalau misalkan kita mau booking, apakah bisa harus sebelum kita ke sana beberapa jauh-jauh hari kita bisa booking atau bagaimana? Bisa, karena memang kita kemarin kita sudah coba pakai sistem booking ya, karena di masa pandemi seperti ini memang kita akan ada pembatasan 50%, jadi kita sebenarnya menggunakan sistem booking. Jadi kita bisa menghitung jumlah calon pengunjung jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi sekarang kita menerima pengunjung itu 150 orang per hari. Oke. Wow, menarik banget ya. Jadi intinya sih kalau misalnya nggak pandemi pasti lebih banyak lagi sebenarnya yang bisa masuk ke sana ya. Tapi untuk sekarang dibatasin begitu ya. Iya. Porternya bisa sekalian masakin juga nggak Kak? Biasanya kan kalau porter gunung udah jago, ya? bisa, jago masak, jadi kayak udah all in gitu. Iya bisa. Kita masak bisa,
kita langsung misalnya ada yang mau barbecue juga bisa. Oh wow. Wih, Wow. mantap. Jadi one stop experience ya. Jadi buat teman-teman Iya. yang mungkin udah nggak, kan tadi kan ada dari mahasiswa juga yang pengen ke sana 17-an. Ini bisa kalian klik di atas ini username yang bergabung. Nanti kalian bisa kontak Bang Hattari juga. Boleh juga lewat Pak Made juga kalau mau tanya-tanya seputar paket-paket wisata di sana, silahkan begitu ya. Nah kita lanjut lagi nih, ngomong dikit lagi. Sebenarnya waktu kita udah mau pet, tapi kita lebihin dikit karena tadi kita ada trouble teknis ya. Saya mau nanya ke Pak Made. Pak Made, kalau misalnya ini kan Api udah tinggal beberapa bulan lagi nih, gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak target khusus, misalnya berapa orang nih harus kita jangkau dalam sebulan untuk ngambil voting, atau apakah lebih fokusnya ke voting door to door atau by instansi, atau semacam sosialisasi ke kampus-kampus yang sekarang pandemi lagi susah begitu Pak? Ya, kita target sih target ya sebanyak-banyaknya lah. Kita yang masih tersisa untuk ini target sekolah misalnya perguruan tinggi yang ada di Bengkayang, kemudian melalui instansi, karena melalui instansi ini lumayan banyak juga yang selama ini belum secara aktif melakukan voting. Mungkin dengan dukungan yang terhormat Bapak Bupati, sebenarnya Bapak Bupati mau live bersama Riko hari ini, cuman beliau kemarin sore menyampaikan permohonan maaf karena beliau terkonfirmasi positif, sehingga beliau, wah kalau seperti ini saya istirahat dulu lah. Mudah-mudahan beliau segera pulih kembali, dan saya yakin beliau masih sangat semangat untuk mendukung voting ini, bahkan untuk mendukung pembangunan di Sepadang Hill lebih jauh lagi. Demikian Riko. Menarik sekali. Mudah-mudahan sih cepat sembuh ya Pak ya. Jadi kita bisa promosi bareng-bareng nih ya Pak ya. Betul. Oke, kita ini dulu Pak. Kita bacain pantun dulu nih yang menarik, oke? Indah menguning di rumput jerami, anggrek nan cantik bermekaran. Di Sepadang Hill cinta bersemi, semoga langgang sampai pelaminan. Boleh kita kasih tepuk tangan mungkin? Cakep. Ada lagi Kak Riko. Ada lagi, silakan. Dari Grego 2806, pergi ke pasar membeli bunga, jangan lupa membeli terasi. Begitu indah pesona Indonesia, dukung Sepadang Hill memenangkan Api. Cakep. Nanti Pak Hattari udah siapin pantun juga ya? Kalau Pak Made gimana? Udah siapin pantun Pak? Siap, boleh. Oke. Belum siap namanya. Ya. Pokoknya harus buat pantun, karena pantun itu udah jadi kayak satu ciri khas kita juga, dan udah diakui dunia ya sebagai salah satu warisan juga itu. Mungkin kita udah mau habis waktunya, tapi saya mau ini aja sih ke Pak Hattari. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan ke calon-calon wisatawan yang mau datang ke Sepadang Hills? Apa nih yang mau disampaikan kira-kira? Kita sih sangat sangat mendukung sekali bahwa ada kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang ingin dibuat di Sepadang Hill. Kita tetap mendukung. Kemudian kita juga harus paham kondisi sekarang, bahwa kondisi sekarang kita dalam kondisi pandemi, tentu kita ada pembatasan dan kemudian ada aturan yang harus kita patuhi. Misalnya prokes, kemudian jumlah juga kita batasi jadi 50%, dan lebih baik sebelum datang booking dulu. Jadi kita bisa menyediakan tempat yang lebih sehat untuk kawan-kawan. Oke, kalau untuk Pak Made saya mau nanya Pak, sebelum pesan-pesan terakhirnya ke para audiens kita, kalau misalkan kita mau lihat pusat informasi pariwisatanya yang ada di Kabupaten Bengkayang Pak, kira-kira kita harus kemana nih Pak? Apakah ada website, sosial media, atau bagaimana? Baik, kita di Dinas telah mengembangkan website disporapar.bengkayangkap
.go.id ya. Oke. Jadi bisa mengunjungi itu, kemudian informasi tentang Bengkayang juga bisa dilihat di di Play Store. Kita bisa kita bisa unduh program Bengkayang di ujung jarimu. Nama aplikasinya apa ya? Bengkayang di ujung jarimu. Oke, Bengkayang di ujung jarimu. Buat teman-teman harus langsung cari di Play Store ya. Ya, betul. Ya. Khusus untuk pengguna Android, silakan langsung bisa di-download. Terus ya, lanjut Pak, silakan Pak. Kita juga telah mengembangkan ini di IG sendiri. Ya. Disporapar.bengkayang. Kemudian di Facebook dengan nama yang sama ya. Oke. Itu Riko. Itu ya Pak ya. Siap. Waduh, ini percakapan kita sebenarnya kita harus berlanjut sih lebih panjang lagi gitu. Tapi waktu tidak memungkinkan dan cuman mau bilang juga sih ke teman-teman yang ada di sana harus terus dukung ya. Kayak tim kayak seperti Pak Made dan juga Pak Hatari yang aktif di sana untuk mempromosikan Sepadang Hills khususnya untuk bertanding nih sampai di bulan Oktober nanti ya. Di perhelatan API Award 2021 kalau tidak ada perubahan jadwal akan diadakan di Sumatera Selatan nanti. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih buat Pak Made. Nanti sebelum kita tutup kita mau pantun dulu. Mungkin dimulai dari Pak Made kali ya. Boleh. Silakan Pak. Oke, Pak, sebelum dibacakan saya mau sampaikan nanti yang mendengar Pak Made kita harus jawab setiap Pak Made satu bait, langsung kita jawab. Pertama cakep, mantap, asik, ya. Silakan Pak Made. Masa pandemi pergi mengail. Cakep. Semoga berjaya Sepadang Hill. Dataran tinggi populer di Nusantara. Cakep. Ya. Lagi satu ya. Yang masih ada di lokasi. Ada lagi Pak. Lagi satu ya. Wah. Lagi boleh Pak. Boleh silakan. Naik sepeda ke Gunung Bawang. Singgah di Jalan. Mantap. Jika Bapak Ibu berkenan, mari berwisata ke Kabupaten Bengkayang. Mantap. Ternyata Pak Made jago ini juga ya, jago pantun ya, kayaknya udah disiapin kemarin nih. Silakan Pak, pantunnya Pak. Saya satu aja ya pantunnya. Boleh. Okay. Kasih dukungan juga boleh Pak. Boleh. Oke, siap. Sebelum pantunnya kita mau sampaikan sedikit ya. Yang ingin berkunjung ke Sepadang Hill bisa kontak di IG kita di IG BUMDesa Penyangga, kemudian di IG Disporapar Kabupaten Bengkayang. Oke. Ini sedikit pantun dari saya. Boleh. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Jangan lupa membeli kail. Mantap. Bukit mana yang paling mantap? Itulah dia Sepadang Hill. Oke, Kak Iren sekarang. Aku pergi melancong bersama kawan. Cakep. Bersenda gurau berjalan-jalan. Mantap. Banyak negeri di atas awan. Asik. Sepadang Hill tiada tandingan. Iya. Itu kita ngapalinnya kayaknya 2 malam ya. Oke, sebagai penutup saya mau pantun juga. Hembus pawana bayu terasa. Mantap. Cakep. Oke, alam yang indah dipandang mata. Mantap. Janganlah kita membuang sisa. Asik. Kelak binasa di alam semesta.
Oke, puitis terima banget. kasih sekali lagi buat Pak Made dan juga Pak Hatari untuk waktunya. Mohon maaf Ya. kalau ada salah-salah dan tadi kesalahan teknis di awal karena jaringan segala macam. Dan buat teman-teman juga yang nonton, terima kasih banyak sudah berkomentar dan juga sudah memberikan dukungan buat Sepadang Hills. Pokoknya dukung terus dan pantangin terus akun @apworld dan juga @jalan-jalan Indonesia. Dan pemenang giveaway akan kita kontak nanti, akan kita pilih 2 orang yang beruntung dan akan dikirimkan oleh atau cenderamata khas dari Bengkayang. Buat kalian semuanya terima kasih dan sampai jumpa di Travel Talk selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih teman-teman. Terima Dadah. kasih. Jadi,